Kalau dipikir-pikir, dengan ribuan pulau, ratusan suku, berbagai agama, budaya, dan banyaknya perbedaan pendapat, Indonesia harusnya sangat mudah terpecah. Tapi sampai hari ini, Indonesia masih tetap berdiri sebagai satu negara. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya menjaga Indonesia tetap utuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Azra Nilai Syifa dengan NIM 140755015 dari Program Studi Pendidikan IPS. Pada video ujian tengah semester, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini saya akan menyampaikan pembahasan dan juga refleksi saya mengenai 4 materi yang telah dipelajari, yaitu identitas nasional, integrasi nasional, negara dan konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara. Menurut saya, keempat materi ini saling berkaitan dan juga menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Fondasi pertama adalah identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara sehingga membedakannya dengan bangsa lain. Indonesia memiliki identitas nasional yang kuat, yaitu Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta nilai gotong royong dan juga toleransi. Selain itu, identitas nasional juga dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu unsur fundamental seperti Pancasila, unsur instrumental seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Sistem Negara, unsur alamiah berupa keberagaman suku dan budaya, serta unsur simbolik berupa lambang-lambang negara. Menurut saya, identitas nasional inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai rasa memiliki terhadap bangsanya. Namun, memiliki identitas nasional saja belum cukup. Karena Indonesia bukan negara yang seragam, melainkan negara yang sangat majemuk. Disinilah integrasi nasional berperan, yaitu proses menyatukan berbagai perbedaan agar tetap berada dalam satu kesatuan bangsa. Jadi, kalau identitas nasional adalah jati diri, maka integrasi nasional adalah perekatnya. Tanpa integrasi nasional, perbedaan bisa berubah menjadi perpecahan. Tetapi persatuan juga tidak akan bertahan jika tidak ada aturan yang mengikat. Karena itu, fondasi berikutnya adalah negara dan konstitusi. Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan negara. Di Indonesia, konstitusi tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berfungsi menjaga agar kehidupan berbangsa tidak berjalan semaunya, melainkan berdasarkan hukum, keadilan, dan juga keteraturan. Jadi, ketika identitas nasional memberi kita arah dan integrasi nasional memberi kita persatuan, maka negara dan konstitusi memberi kita aturan. Semua warga negara memiliki hak, tetapi seringkali masyarakat lupa bahwa hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban. Kita berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan juga keadilan. Namun, kita juga wajib menaati hukum, seperti menghormati hak orang lain, menjaga persatuan, dan ikut serta membangun dan membela negara. Menurut saya, sehebat apapun konstitusi yang dimiliki negara, semuanya tidak akan berjalan jika warga negaranya hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya. Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga ancaman dari dalam. Karena masih banyak sekali konflik karena perbedaan, banyak sekali pelanggaran hukum, ada juga masyarakat yang menuntut hak tetapi lalai terhadap kewajibannya, dan ada juga generasi muda yang mulai melupakan identitas bangsanya sendiri. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka fondasi keutuhan bangsa bisa melemah. Karena itu, saya melihat bahwa menjaga Indonesia hari ini tidak cukup hanya dengan rasa cinta tanah air saja, tetapi juga dengan sikap sadar hukum, menghargai perbedaan, dan juga bertanggung jawab sebagai warga negara. Keempat fondasi tadi tidak dapat dipisahkan, karena tanpa salah satunya keutuhan bangsa akan mudah terganggu. Oleh karena itu, tugas generasi muda
bukan hanya mempelajari teori kewarganegaraan saja, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.